Baik, saya sudah mulai rekam, Bapak Ibu. Saya akan mulai istilahnya kalau di PPG ini kita sinkronisasi gitu ya, atau sinkronus gitu. Di hari pertama memang dosen-dosen wajib tatap muka dengan mahasiswa, paling tidak untuk perkenalan dan penjelasan kontrak perkuliahan. Jadi hari ini hari pertama, selama 3 hari ke depan, Bapak Ibu akan mendalami modul tentang evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Hendro Pranyoto, biasa dipanggil Hendro. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Mungkin di sini adalah dosen yang paling muda, Bapak Ibu ya, di Merauke di sini. Bapak Ibu ini sudah seperti orang tua saya sendiri. Kalau dari segi usia, Bapak Ibu mungkin sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan saya di sini mengampu mata kuliah tentang evaluasi pembelajaran, lalu tentang didaktik metodipak yang berkaitan tentang pendidikan agama Katolik, karena background pendidikan saya memang pendidikan agama Katolik. Di sini saya diberi kepercayaan untuk mengampu modul evaluasi pembelajaran. Jadi perlu kita ketahui bahwa modul tersebut bukan kami yang menyusun, itu sudah disusun oleh tim LMS dari pusat, tim PPG pusat. Kami diberi kepercayaan waktu itu saya menyusun modul teori pembelajaran yang nanti setelah ini Bapak Ibu akan dalami, itu teori pembelajaran itu saya yang susun modulnya. Tapi kalau ini kebetulan bukan saya. Dan setelah saya baca Bapak Ibu, modul evaluasi pembelajaran ini memang menurut saya modul yang paling sulit dibandingkan dengan modul-modul yang lain. Modul yang paling rumit daripada modul yang 9 modul yang lain. Karena bukan berarti menyepelekan modul yang lain, tidak. Kenapa saya katakan rumit? Karena modul ini khususnya KB2 itu banyak sekali isinya tentang rumus-rumus, hitungan, begitu Bapak Ibu ya, formula, ya statistik ya. Jadi namanya juga evaluasi, pasti kita bicara tentang teknik-teknik pengukuran, ya, pengukuran hasil belajar. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan belajar modul ini sejauh pemahaman Bapak Ibu. Saya tidak menuntut bahwa Bapak Ibu harus menguasai semua isi modul, tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memahami modul tersebut dan mampu mengkorelasikan atau mengkaitkannya dengan profesi pendidikan, profesi Bapak Ibu sebagai guru agama. Itu yang penting. Jadi apa hubungan atau manfaat modul ini bagi tugas dan profesi saya sebagai guru agama, itu yang penting. Jadi nanti mohon dimaklumi kalau modulnya itu kok sulit sekali ya, memang tuntutan dari pusat begitu Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita harus menguasai semua, itu tidak. Nah, saya akan mencoba share screen. Di sini saya akan share screen, saya mencoba masuk ke salah satu akun Bapak Ibu. Di sini saya coba pinjam akunnya Pak Yohanes Keluliola. Di bagian Bapak Ibu mungkin semua sudah hafal ya teknik bagaimana cara ini dan membaca ini dan lain sebagainya sudah, karena ini modul keempat, jadi ini sudah paham. Jadi modul 1, 2, 3 semua sudah lulus ya, nilainya cukup tinggi juga di sini Pak Yohanes, tinggi juga nilainya, selamat. Nah, ini adalah rekapitulasi jam online Bapak Ibu, setiap hari usahakan selalu online, selalu membuka LMS-nya meskipun karena memang harus online setiap hari ya. Jadi jangan alpa untuk online mengakses LMS, karena jam online ini selalu dihitung lewat aplikasi. Baik, ke menu modul yang terbuka hari ini adalah modul evaluasi pembelajaran. Nah, untuk tugas resum tidak berbeda dengan modul-modul yang lain Bapak Ibu. Formatnya masih sama ya. Format template resumnya masih sama persis, tidak ada perubahan, yang berbeda hanya KB-nya, KB 1, 2, 3, 4. Hari ini silakan fokus selesaikan KB 1 dan KB 2. Modulnya tadi yang utuh saya sudah share di grup WhatsApp, silahkan bisa di-download sendiri. Mungkin ada yang lebih nyaman untuk dibaca di laptop, silahkan, tapi kalau misalnya saya lebih nyaman untuk di print, ya print juga boleh, disilahkan di print out untuk dibaca. Mana yang menurut Bapak Ibu nyaman. Nanti silahkan kerjakan KB 1, 2 untuk resume hari ini. Lalu analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar hari ini fokus hari pertama di KB 1, 2 dulu Bapak Ibu ya. Saya sudah memberikan instruksi di dalam dan juga materi untuk analisa bahan ajar.
Ya, materinya di sini nanti bisa diklik materinya apa. Materinya ini saya meringkas ulang Bapak Ibu. Jadi KB1 saya ringkas kembali, saya padatkan kembali, lalu saya sajikan di sini. Nah, maksudnya apa? Karena memang tugas kami, dosen-dosen itu untuk membantu mendampingi Bapak Ibu untuk mendalami materi tersebut. Karena nanti pada akhir proses PPG itu Bapak Ibu ada yang namanya kegiatan UKM PPG atau uji kinerja dan PPG itu ada UKIN dan ada dua jenis yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, di UP itu nanti di akhir proses itu Bapak Ibu harus mengerjakan soal kurang lebih 120 butir nomor pilihan ganda. Soalnya itu yang menyusun itu pusat, dan bukan dosen, bukan kami, dan sumbernya, sumber bahannya, soal-soal itu diambil dari modul-modul yang sudah ada ini. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu dari sekarang memang harus membaca dan memahami modul. Karena kalau hanya sekedar mengumpulkan tugas tanpa memahami modul, kami khawatir Bapak Ibu akan kesulitan nanti ketika akan mengerjakan soal-soal pada saat uji pengetahuan di akhir proses PPG. Jadi boleh dibantu teman, boleh dibantu anak, boleh dibantu operator mengerjakan, tapi paling tidak Bapak Ibu harus membaca dan memahami modul. Ya. Karena nanti pada saat UP itu Bapak Ibu yang harus mengerjakan sendiri. Ya. Jadi di sini di analisa bahan ajar nanti silahkan dibaca materi yang sudah saya berikan ini. Materi ini saya ambil ringkasan dari modul. Lalu diberikan tanggapan berdasarkan instruksi. Instruksi saya cuma 2 Bapak Ibu ya. Jadi tidak abaikan komponen yang di bawah ini. Jadi instruksinya adalah abaikan komponen analisa bahan ajar di bawah dan cukup kerjakan instruksi yang diberikan dosen di bawah ini. Jadi Bapak Ibu abaikan komponen A, B, C, D ini, jangan dibaca. Kami dosen tidak bisa menghapus komponen ini karena ini sudah bawaan dari sistem. Jadi akan tetap muncul di sini. Nah, tetapi dosen diberikan kebebasan untuk memberikan instruksi analisa bahan ajar. Jadi saya hanya ada 2 instruksi di sini. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami dari materi pada KB tersebut. Ya, jadi silakan Bapak Ibu uraikan di kolom komentar ini. Yang pertama, apa yang dipahami. Ya. Lalu yang kedua, apa kaitan dari materi pada KB tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, pada KB1 ini kan berbicara tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran, tentang pengukuran, penilaian, evaluasi. Ya. Apa hubungannya atau kaitan materi tersebut bagi tugas profesi Bapak Ibu? Ada nggak hubungannya? Ada tidak relevansinya? Ya. Kalau ada, sebutkan, jelaskan, uraikan. Nah, silahkan Anda memberikan tanggapan dan menjawab instruksi 2 nomor ini pada kolom komentar selengkap-lengkapnya. Ya. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu ya. Jangan hanya 1-2 kalimat, kalau bisa 1 paragraf atau 2 paragraf silahkan. Ya. Nah, ini untuk tugas analisa bahan ajar. Jadi instruksinya hanya 2 ini saja. Saya ulangi ya, jangan menghiraukan atau tolong abaikan komponen analisa bahan ajar yang ada di bawah ini. Cukup ikuti instruksi 2 nomor ini saja. Baik, itu untuk analisa bahan ajar ya. Jadi hari pertama tugas resume KB 12, analisa bahan ajar 12 ya. Dan nanti jam 1 Wita tes formatif akan terbuka ya. Jadi saya set tes formatif ini terbuka jam 1 siang. Jadi mulai jam 1 sudah boleh mengerjakan. Pak, kalau saya kerjakan malam boleh tidak? Boleh ya. Kalau memang ada waktunya malam silahkan, tapi sudah bisa dikerjakan mulai dari siang. Sebentar saya nyalakan cas laptop dulu Bapak. Ya, jadi tes formatif bisa dikerjakan mulai jam 1 siang sampai dengan jam 12 malam. Hari ini ya, tes formatif pertama. Jam 1 siang sampai jam 12 malam. Pastikan ketika mengerjakan tes formatif sinyal atau jaringan dalam kondisi stabil. Jangan sampai nanti di tengah-tengah mengerjakan tiba-tiba sinyal hilang. Kalau itu terjadi bagaimana? Misalnya saya baru soal tes formatif kan ada 10 nomor Bapak Ibu.
Misalnya saya baru kerja 5 nomor, tiba-tiba sinyal putus, hilang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ketika sinyal sudah normal. Ketika Bapak Ibu mengerjakan tes formatif itu kan di nomor 10 di paling akhir itu kan ada tombol selesai itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum klik tombol selesai, Bapak Ibu masih bisa mengerjakan, melanjutkan. Dan di bagian tes formatif ini saya berikan durasi waktu panjang, 60 menit. Ya. Berbeda dengan tes akhir modul yang hanya 15 menit. Di tes formatif ini saya berikan waktu 60 menit, jadi panjang. Kalau tes akhir modul itu yang men-setting, yang mengatur itu dari pusat ya Bapak Ibu, jadi bukan dosen. Kalau tes formatif itu dosen yang mengatur. Jadi silakan kerjakan tes formatif ini sambil membaca modul, sambil membuka buku ya, cari jawabannya di mana yang benar ya, supaya dipahami dan menjawab yang benar. Jangan buru-buru karena waktunya 60 menit ya. Dan nanti kalau di tengah jalan listrik padam atau jaringan hilang, tidak usah panik. Nanti bisa dilanjutkan kembali ketika jaringan sudah stabil, nggak masalah. Yang penting belum klik tombol selesai ya. Kalau sudah klik tombol selesai di soal nomor 10 itu ya berarti tidak bisa mengerjakan lagi karena dianggap sudah selesai mengerjakan tes. Itu untuk tes formatif. Lalu nanti pada hari ketiga itu ada tugas analisa materi, tetapi biasanya saya sudah buka ini di hari kedua Bapak Ibu, karena pengalaman-pengalaman kemarin itu Bapak Ibu tuh di hari kedua itu tugas-tugas semua sudah selesai di siang hari, bahkan sudah selesai semua di kelas-kelas sebelumnya ya. Maka daripada nganggur, ya sudah saya buka analisa materi di hari kedua, ada yang sudah bisa mengerjakan tugas analisa materi di hari kedua, sehingga di hari ketiga itu Bapak Ibu tinggal fokus di tes akhir modul. Ya, nanti saya akan memberikan kisi-kisi soal tes akhir modul di hari ketiga pagi. Sekitar jam 9 atau jam 8 pagi WITA. Ya, itu saya akan share kisi-kisinya supaya Bapak Ibu bisa belajar dan bisa mengerjakan tes akhir modul nanti hari ketiga itu berarti tanggal 17 jam setengah 2 waktu NTT, ya, setengah 2 waktu NTT tes akhir modul sudah bisa dikerjakan. Itu lalu untuk tugas remedial, yaitu kalau ada yang nilainya di bawah 70, nanti silahkan kerjakan tugas remedial, tapi saya harap tidak ada. Di sini ya, saya memang bukan dosen yang pelit nilai, tidak Bapak Ibu. Saya ingin membantu Bapak Ibu, ya. Saya semua dosen di sini ingin membantu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu disiplin dalam hal pengumpulan tugas dan ikuti instruksi yang diberikan. Kalau memang tugasnya sama sekali tidak menjawab instruksi yang diberikan atau lain sama sekali atau salah kirim file yang diupload, ya pasti kami akan kembalikan ke Bapak Ibu untuk dikirim yang bagus, yang sesuai gitu ya. Karena begini Bapak Ibu ya, jadi LMS ini ya, LMS Space ini akan diaudit Bapak Ibu. Setiap satu angkatan selesai, ini akan diaudit oleh tim LMS pusat. Jika ditemukan adanya kelalaian dosen atau kekeliruan mahasiswa, itu akan jadi temuan. Misalnya contoh, ini mahasiswa upload tugas kosong tapi kok ada nilainya. Itu berarti dosennya nanti yang kena itu. Berarti dosennya asal nilai. Nah, itu dosennya akan kena sanksi. Maka kami dosen-dosen ini juga hati-hati dalam menilai, dan bukan berarti hati-hati kami pelit nilai, tidak. Kami tentu tidak pelit nilai. Yang penting tugasnya itu yang pertama, ikuti instruksi. Lalu yang kedua, taat waktu, disiplin waktu, kapan harus diupload, kapan batas waktunya harus dikerjakan, itu ikuti ya. Dan yang ketiga, perhatikan jangan sampai salah kirim file. Karena seringkali maksudnya upload file PDF yang ini, tapi yang diklik yang lain. Akhirnya misalnya kemarin evaluasi pembelajaran, tapi saya buka kok isinya sejarah gereja. Ya, mungkin ibu ini salah upload file, maka saya kembalikan tugas itu. Nah itu ya. Lalu yang keempat, usahakan kalau bisa ya. Kalau bisa, dan saya rasa Bapak Ibu bisa ya. Nah, jangan mencontek lurus-lurus Bapak Ibu. Ya. Karena itu akan terdeteksi di sistem. Kalau kita mencontek lurus-lurus itu kan, di situ kan ada kemiripan dokumen, cek kemiripan dokumen itu ya. Banyak yang 100% mirip dengan teman-temannya. Ya, kerjasama boleh, tetapi jangan hanya berbagi file, itu yang tidak boleh. Ya,
Jangan hanya berbagi file, paling tidak ada yang berbeda itu loh. Mungkin satu paragraf berbedakah atau pembukaannya berbedakah ya. Ada hal yang berbeda, jadi jangan semua dari A sampai Z itu sama persis dengan temannya. Itu yang tidak bagus. Artinya tidak bagus itu nanti bisa saja ketika diaudit itu akan menjadi temuan. Nah itu kita sebenarnya kita hindari, dan karena kita semua ingin Bapak Ibu lulus dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Kami semua tentu saja ingin membantu. Saya rasa itu ya Bapak Ibu ya yang ingin saya jelaskan untuk tugas akhir analisa materi. Sebentar, untuk tugas analisa materi. Di sini saya memberikan bahan berupa analisa kasus. Ada kasus judulnya masalah pembelajaran daring dan ancaman lost generation atau ancaman generasi yang hilang ya. Jadi seperti yang kita tahu pada bulan-bulan tahun lalu ya, kita sibuk dengan pembelajaran daring, dikit-dikit daring, belajar dari rumah ya. Nah, itu tentu saja ada masalah yang timbul. Tidak terkecuali masalah tentang evaluasi pembelajaran ya, bagaimana mengevaluasi hasil belajar jika belajarnya dari rumah. Nah, pasti ada masalah tentang itu. Nah, maka saya angkat kasus ini pernah ditayangkan di koran Kompas ya. Nah, nanti silakan baca kasus ini, baca artikel ini, lalu jawab, ikuti instruksi yang ada di sini ya. Pertama, berdasarkan kasus pembelajaran daring tersebut, masalah apa yang muncul terkait dengan evaluasi pembelajaran? Ya, jadi fokus Bapak Ibu ya, tolong bahas hanya membahas masalah tentang evaluasi. Jadi masalahnya jangan terlalu lebar ke sana kemari. Memang banyak masalah pembelajaran daring, tapi yang saya tanya hanya masalah yang berkaitan dengan evaluasi saja. Bagaimana mengevaluasi siswa, bagaimana scoring, bagaimana pertanggungjawaban hasil evaluasi pembelajaran, bagaimana subjektivitas pendidik sebagai evaluator. Nah, itu masalah-masalahnya kan banyak. Lalu yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa muncul dan apa dampaknya bagi proses pembelajaran? Silakan. Kira-kira apa, bagaimana kita bisa menentukan siswa itu tuntas atau tidak kalau dia pembelajaran daring? Bagaimana kita mengukur indikator hasil belajar, tujuan pembelajaran? Itu juga rumit kan kalau kita melakukan daring itu kan. Nah, itu pasti ada masalah, dampaknya apa bagi proses pembelajaran? Bisa-bisa nanti tujuan pembelajaran kan tidak tercapai misalnya. Lalu nomor 3, apa solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalkan dampak tersebut? Kira-kira ada solusi tidak? Karena zaman sekarang itu masih ada daring ya. Termasuk kita sekarang ini Bapak Ibu ini kan pembelajaran daring. Harusnya kan Bapak Ibu ke Merauke kuliah di sini. Tetapi dari pusat menentukan harus semua lewat LMS, ya sudah. Berarti ini kan daring. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah ada masalah tentang evaluasi? Tapi ini kita lihat di kasus tadi ya. Nah, solusinya apa kira-kira untuk meminimalkan dampak? Nah, silakan jawabannya itu diketik di komputer, lalu disimpan dalam bentuk PDF, dan kemudian diupload ke sini. Klik tombol kerjakan ya nanti ya, lalu diupload. Itu untuk tugas nanti analisa materi. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu ya yang saya mau jelaskan untuk kontrak perkuliahan kita, dan Bapak Ibu saya rasa semua sudah memahami dengan baik. Sebentar ya, saya juga mau perlu jelaskan. Saya nanti setiap hari itu akan menilai itu biasanya sore hari, karena dari pagi sampai siang itu kami pasti ada kesibukan, karena saya di sini selain sebagai dosen, saya juga mengajar di Prodi Pendidikan Agama Katolik untuk mahasiswa reguler. Saya juga di Sekretaris Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, dan juga di bagian sebagai Kepala Unit Sistem Informasi dan Pangkalan Data. Tambah lagi tugas baru ini sebagai admin untuk LMS PPG ini ya. Jadi ada tugas-tugas lain yang menumpuk Bapak Ibu, yang jadi rangkap tugas. Jadi mohon maklum jika ketika Bapak Ibu kirim tugas saya tidak bisa langsung menilai. Biasanya saya sore hari baru saya buka, saya nilai. Lalu malam hari itu saya baru rekap. Sekitar jam 7 malam itu saya rekap ya. Ini daftar mahasiswa atau Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tagihan hari pertama A, B, C, D, E itu ya. Itu setiap malam. Lalu paginya, besok paginya saya jam 7 itu saya akan rekap lagi.
Karena kadang-kala ada yang Bapak Ibu tuh uploadnya itu jam 10 malam, ada yang jam 11, jam 12, ya itu saya maklum mungkin jaringan pas lagi bagus ya jam segitu. Lalu paginya saya cek lagi, yang sudah belum upload 1, 2, 3 itu rutinitas. Biasanya setiap hari itu saya 2 kali upload tagihan-tagihan yang belum itu. Tapi WA Bapak Ibu saya pasti akan balas ya, meskipun kadang agak terlambat saya pasti akan balas. Baik, ini sudah ada yang bertanya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung sampaikan saja. Ini Bu Agnes Wangu angkat tangan, silahkan Bu Agnes. Bisa nyalakan dulu audionya. Atau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan, atau diskusi, kita diskusi tentang modul, tentang RPL, tentang apa pertanyaan-pertanyaan apapun. Kalau saya bisa jawab, saya akan mencoba menjawabnya. Silakan sebentar, saya kalau mau bertanya langsung dinyalakan dulu audionya ya. Bisa dinyalakan sendiri. Dinyalakan dulu audionya silahkan. Saya belum mendengar suaranya. Yang mau bertanya. Ini Bu Yasinta Barek Bayun mau bertanya silahkan Bu. Dinyalakan dulu audionya Bu Yasinta. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, saya mau tanya tentang keterlambatan kami dalam mengirim misalnya pretest dengan tes formatif dan akhir modul. Kadang kami dihalangi dengan jaringan yang tidak stabil, Pak. Baik. Tadi Pak sudah jelaskan sedikit, tapi saya agak terlambat karena jaringan tadi. Bagaimana kalau kami terlambat mengirimnya, Pak? Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk tes formatif memang saya sebenarnya buka sampai 2 hari Bapak Ibu ya, tapi saya memang usahakan kalau bisa 1 hari itu selesai sebelum jam 12 malam. Prinsipnya begini Bapak Ibu, terlambat itu boleh, tetapi usahakan jangan melewati jadwal 3 hari. Kita kan hanya diberi waktu 3 hari sampai dengan tanggal 17 ya kan. Dan begitu juga modul yang lain itu kan hanya 3 hari sudah ganti modul. Jadi kalaupun ada keterlambatan pengerjaan, usahakan jangan melewati 3 hari tersebut. Jadi paling tugas-tugas yang lain itu paling lambat tanggal 17 jam 24.00 karena sudah lewat dari jam set tersebut sudah akan ganti modul baru lagi. Lalu jika ada tes akhir modul terlambat bagaimana? Kalau Bapak Ibu lewat tes akhir modul misalnya sampai tanggal 17 jam 24 itu belum mengerjakan, maka akan terkunci Bapak Ibu. Itu yang mengunci langsung dari pusat dan akan terbuka pada hari ketiga lagi. Jadi tes akhir modul itu hanya akan terbuka pada hari ketiga setiap pendalaman materi. Jadi misalnya saya kasih contoh misalnya kemarin Bapak Ibu modul apa ya kemarin ya? Ajaran sosial gereja atau sejarah gereja? Ajaran sosial gereja ya. Nah, misalnya kemarin itu terlambat, ada yang terlambat 1. Berarti hari ini sudah tidak bisa kerjakan. Maka Bapak Ibu baru bisa mengerjakan modul ajaran sosial gereja itu sebentar. Kemarin saya cek dulu, kemarin itu modul apa ya? Ajaran gereja. Ya, Pak Safer ya kemarin ya. Jadi kalau kemarin ada yang belum mengerjakan tes akhir modul ajaran gereja, maka baru bisa mengerjakan nanti tanggal 17 Bapak Ibu bersamaan dengan tes akhir modul evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya, dampaknya adalah Bapak Ibu harus mengerjakan tes akhir modul untuk 2 modul dalam hari yang bersamaan. Nah, begitu ya. Jadi tes akhir modul pun sebenarnya boleh dikerjakan terlambat, silahkan, tapi baru akan terbuka di akhir hari ketiga. Dan dampaknya, akibatnya, konsekuensinya Bapak Ibu harus mengerjakan tes akhir modul untuk 2 modul bersamaan, yaitu ajaran gereja yang kemarin terlambat dengan evaluasi pembelajaran. Itu kan repot kan? Ya, tapi ya nggak apa-apa, sebenarnya bisa. Tapi ya kalau bisa ya jangan begitu ya. Begitu ya Ibu Yasinta ya, atau ada yang lain? Kalau tes formatif, saya buka terus Bu, sampai 3 hari, pokoknya sampai tanggal 17 itu tes formatif 1, 2 saya buka terus gitu ya. Ya. Ya, ya.
Dan saya pasti akan selalu rekap. Ini Ibu Dorothea Bibi, silahkan Ibu nyalakan dulu audionya. Diklik di pojok kiri bawah, Bu, kalau pakai laptop, Bu. Gambar mikrofon itu, dinyalakan dulu silahkan. Atau ada yang lain, silahkan Bapak Ibu, yang lain. Ibu Dorothea mau bertanya, tapi masih kesulitan audio. Bu Agnes tadi ada mau tanya ya, Bu ya? Atau mau sampaikan sesuatu, Bu Agnes? Oh, suaranya juga belum muncul ya. Pak Yohanes aman ya? Untuk sementara aman-aman dulu. Oh, syukur ya ya. Pak Eman juga aman, Bu Maria aman, oke. Pak Eman makin ganteng dia. Ya. Dengan adanya daring ini makin ganteng. Semangat muda Pak ya. Ya. Ibu Kristina Stevin, silahkan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Bu Kristina. Ibu. Ya, maaf tadi saya agak terlambat mengikuti Zoom-nya. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ya. Yang saya mau tanya tuh Pak, di bagian pendalaman materi yang resume itu, apakah kerjanya sama dengan materi-materi terdahulu Pak untuk menjawab 3 butir refleksi itu? Itu saja Pak. Sebentar Ibu, resume atau pendalam analisa materi Bu? Yang ditanyakan yang resume. Lembar kerja resume modul Pak. Oh, resume. Resume itu semua formatnya sama, Bu. Template-nya ada yang pakai kolom 3 kolom itu ya, yang tabel-tabel itu ya. Itu sama format resume untuk semua modul sama, tidak berbeda. Iya, Pak. Nah, begitu Ibu. Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Baik Ibu Kristina. Jadi saya sampaikan juga Bapak Tuhan memberkati Bu. Untuk PPG ini nanti sampai Januari ya Bapak Ibu ya. Januari itu nanti ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Jadi kita itu berkesinambungan Bapak Ibu. 1 bulan pendalaman materi 10 modul, nanti setelah ini dinyatakan lulus, Bapak Ibu akan lanjut lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, buat RPP lagi silabus ya dengan guru pamong. Nanti guru pamongnya juga membimbing secara daring. Lalu nanti setelah itu lanjut PPL. PPL itu nanti kita perekaman video pembelajaran itu ya. Jadi Bapak Ibu mengajar, direkam, videonya diupload, kemudian dinilai. Begitu. Lalu setelah itu dinyatakan lulus, nanti ada uji komprehensif, terakhir kalau baru terakhir itu ada uji kinerja dan uji pengetahuan. Kalau sudah lulus baru dinyatakan lulus dan nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik beserta dengan transkrip akademik atau transkrip nilai. Itu. Jadi Bapak Ibu nanti juga sudah bisa cek di PD Dikti ya. Saya coba cek. Bapak Ibu ini semua sudah terdaftar di PD Dikti. Ini saya simulasikan dulu coba. Nah, misalnya ini Bapak Ibu kan sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu akses PD Dikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, kalau di sekolah itu kita mengenal Dapodik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Dapodik. Ya, Dapodik. Kalau di perguruan tinggi itu ada PD Dikti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari nama Bapak Ibu di sini ya. Namanya misalnya di sini Yohanes Eluliola. Nah, cari di sini. Nah, ini sudah ada namanya Pak Yohanes di sini ya. Oh ya, syukur dijadikan sampel. Oh, Bapak dulu alumni STIPA STP Reina Larantuka ya? Iya, betul, Pak. Iya. DMS kan? Iya. Oh ya, nah sekarang terdaftar lagi di Merauke, tapi di Prodi Pendidikan Profesi Guru.
Oh ya, saya Nah. alumni Merauke. Jadi alumni Larantuka Untuk 3 juga, bulan, untuk 3 bulan. Alumni Merauke 3 bulan. alumni Larantuka, alumni Merauke juga luar biasa ya. Nah, Ya. jadi sama semua Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri-sendiri, nama Bapak Ibu semua sudah terdaftar di pangkalan data. Di Prodi Pendidikan Profesi Guru Agama, riwayat studinya juga sudah ada ya. Nah, karena kalau tidak terdaftar di sini Bapak Ibu, nanti sertifikat pendidik Bapak Ibu tidak diakui. Nah, Iya ya, betul. jadi, dan seperti yang kita tahu kemarin, apa namanya, Prodi PPG kita itu sudah diakreditasi gitu ya, sudah terakreditasi minimal baik itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa prodi pembelajaran proses PPG kita ini sudah sesuai jalur dan diakui dan tidak ilegal begitu ya. Iya ya, saya sudah baca linknya yang Pak kirim, saya sudah baca, wah bagusnya Merauke. Iya begitu Bapak Ibu ya, jadi tetap semangat ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya tidak akan berpanjang kata lagi ya. Saya silahkan Bapak Ibu sudah mulai langsung bekerja, menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tagihan supaya nanti tidak kerepotan di hari kedua. Terima kasih banyak. Saya sedikit. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya, ini Pak tadi masuk awal pretest tadi, saya ada sedikit kendala jaringan gitu. Setelah saya masuk, tiba-tiba jaringannya lemot begitu, akhirnya belum selesai, ya tidak bisa kebuka lagi Pak. Setelah itu saya cek, aduh nilai kok saya begini. Oh begitu ya. Itu Ketika dikerjakan lagi sudah tidak bisa klik lanjutkan Pak pretest. Ya betul Pak, sudah bisa masukin dikerjakan ulang lagi, tidak bisa. Oh iya, jadi begini Pak, jika ada kasus yang terjadi sama seperti Pak Yohanes atau Bapak Ibu yang lain, misalnya lagi kerja di tengah-tengah listrik padam atau jaringan hilang, lalu ketika sudah jaringan bagus mau coba login lagi tidak bisa kerja, silahkan chat admin. Nanti admin akan membukakan kuncinya dengan catatan waktunya masih tersedia ya. Akan bisa nanti bisa dikerjakan lagi. Bapak Ibu masih bisa melanjutkan tes baik pretest, tes formatif maupun tes akhir modul ya. Jika kendalanya jaringan di tengah-tengah jalan kerja tiba-tiba listrik padam, jaringan hilang, lalu ketika sudah mau login lagi, mau coba lagi tidak bisa masuk, sudah bilang tesnya sudah selesai gitu ya. Nanti bisa chat admin. Adminnya ada di grup itu sudah ada semua, ada Pak Heri, ada Ibu Yuli atau Bapak Erik ya. Saya di sini juga admin, tapi istilahnya saya itu operatornya, super adminnya itu mereka bertiga. Jadi nanti bisa chat mereka, bilang saja Pak Heri minta tolong atas nama ini dibukakan akses untuk mengerjakan ulang tes formatif atau tes akhir modul atau tes pretest karena tadi kendala jaringan. Nanti akan dibukakan aksesnya kembali. Oh ya. Gitu. Bisa Bapak Ibu ya. Ya. Makasih Pak atas solusinya. Silahkan Pak Yohanes nanti mau lanjutkan pretestnya yang terputus tadi nanti bisa japri admin ya ke Pak Heri atau Pak Bu Yuli. Oh iya. Baik, begitu nanti jika ada pertanyaan lagi kita bisa sambil diskusi di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Iya. Ya baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi nanti di sesi selanjutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu ya. Amin. Amin Pak Hendro, terima kasih. Yuk, sama-sama Ibu Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Iya. Baik.